Kenapa ya? Dia mau suratnya. Anastasia. Ada suratnya. Nanti sekretaris jumpa ibu ya. Ibu mau tanya, apa materi kita sebelumnya? Tentang Asmaul Husna. Jadi, sebelum melanjut kita ke materi berikutnya, Ibu mau review sedikit ya, mengulang sedikit pelajaran kita. Ada 3 pertanyaan nanti yang akan Ibu lontarkan, yang mana 3 siswa akan menjawab dan dapat nilai plus. Oke? Jadi siapa yang benar-benar paham akan materi akan mendapat nilai plus. Yang pertama, kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu apa nama Asmaul Husna? Nah, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Di hari akhir nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memiliki Asmaul Husna yaitu bagus siapa namanya? Nah, pertanyaan ketiga, jelas question. Pada hari akhir nanti ataupun hari kiamat, kita semua akan mati kecuali Allah. Karena Allah bersifat bagus. Ibu rasa yang lainnya itu kurang belajar ya. Jadi dibaca-baca kembali materinya. Sekarang buka materi tentang akhlak terpuji. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Apa? Akhlak terpuji. Apa lagi? Perilaku ataupun perbuatan baik. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 akhlak terpuji. Yang pertama yaitu husnuzon. Apa itu husnuzon? Oke, husnuzon itu terdiri dari kata husnu yang artinya baik dan yang artinya prasangka. Nah, husnuzon ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada manusia. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Nah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya, kita harus selalu berpikir positif kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, masalah apapun yang diberikan kepada kita, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beberapa orang diberikan masalah karena Allah sayang kepada kita. Misalnya, kita meminta, "Ya Allah, kuatkan aku." Kita pasti sering meminta seperti itu kan? Sering kita meminta agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mendatangkan cobaan ataupun masalah agar kita terbiasa untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya, agar kita kuat. Makanya beruntung kita yang masih dikasih ujian. Kayak misalnya kita bermaksiat gitu kan, bermaksiat. Kalau di situ Allah kasih ujian sama kita untuk menghapus dosa, agar kita balik lagi ke jalan yang benar. Ya misalnya ya, nah hari ini udah ada maksiat yang dilakukan kan, beberapa hari kemudian ada kejadian ataupun musibah yang menimpa dia. Jadi pasti beberapa orang memang tidak langsung ini ya, kembali ke jalan yang benar gitu. Harus betul-betul apa dulu? Pasti sebenarnya kena azab nggak sih? Tapi enggak deh. Terkadang Allah itu rindu sama kita. Kalau enggak dikasih musibah, enggak mau berdoa. Ya enggak sih? Kalau udah aja hidup itu kadang lupa kita sama Allah kan? Lupa kita. Berbanyak deh istighfar, ingat Allah, banyak zikir. Karena Allah bizikrillah atau mainan belum. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, itu husnuzon kepada manusia. Nah, husnuzon kepada manusia itu contohnya kita sendiri deh, sesama kita. Yang berteman itu harus selalu berpikiran positif, berprasangka baik. Jangan sampai nanti hanya karena hal sepele kita berantem. Contohnya, misalnya kawan sebangkumu tiba-tiba cuek. Kamu sapa dia baik-baik, tiba-tiba dia cuek. Gak dihiraukannya kamu. Jangan langsung, apa sih? Tiba-tiba baik kok ibaratnya pada dia. Jangan kayak gitu deh. Tapi kenapa? Mungkin pas di rumah ada masalahnya, ada masalah keluarganya, atau pas di jalan ada yang ngakuin dia. Jadi bad mood. Pas bad mood, jadi kamu adalah orang pertama yang nyapa dia. Kena lah imbasnya. Nah, itu sering terjadi deh. Kayak sama orang kakak juga kayak gitu. Yang satu ada masalah, mungkin yang satu juga capek. Tiba-tiba dicakapi atau dicari, pasti langsung meledak. Kena kawannya imbasnya. Jadi berantem. Yang berantem pun paling berselisih diam-diaman. Baru selesai. Jadi kita harus selalu berpikiran positif. Selama pikiran kita positif, semua akan baik-baik aja. Kita harus berpikir, oh mungkin dia lagi ini, mungkin aku salah. Harusnya nggak kita kayak gitu. Harusnya jangan dulu kita cakap dia karena dia lagi bad. Oke, yang ketiga adalah husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri itu berpikiran positif atau berprasangka baik kepada diri sendiri. Ini yang sering ada di quotes-quotes. Cuma diri sendiri yang selalu ada untuk kita, bukan orang lain. Cuma di kaki sendiri kita bisa berdiri. Jangan sampai kita berdiri karena bergantung sama orang lain. Kita harus berdiri sendiri. Maka dari itu kita harus punya support system. Siapakah itu? Diri sendiri. Jadi kalau bukan kita yang menghargai kita dulu, siapa lagi? Ini nih yang bertentangan sama insecure.
Jangan deh insecure. Aku insecure deh karena ini. Boleh sih insecure asalkan ada usaha setelahnya. Ada untuk memperbaiki, untuk mengimbangi. Kalau aku insecure deh, dia lebih ini, tapi nggak ada tindak lanjut. Jadi kamu tetap kayak gitu. Untuk apa kamu insecure sampai kayak, wih, jadi kamu benci dirimu. Jangan deh, kalau bukan dirimu yang duluan menyukai dirimu, siapa lagi? Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Inilah aku. Kita harus percaya diri. Inilah aku dan aku bisa. Terus bisa dong. Jadi kalau yang insecure klub itu nggak bisa masuk ya ke sini karena mereka sendiri merendahkan diri mereka. Tawa, jangan ketawa. Iya. Gak ada yang bertanya, itu yang bertanya bisa. Coba satu orang jelaskan contoh dari husnuzon kepada diri sendiri. Coba satu orang perwakilan sebelum kita tutup. Tadi nggak ada yang mau bertanya. Itu artinya paham atau nggak paham? Paham atau nggak paham? Contoh tentang husnuzon kepada diri sendiri. Oke, salah satu contoh dari husnuzon kepada diri sendiri adalah percaya diri. Untuk materi berikutnya tentang rojak dan taubat akan dibahas di minggu depan. Karena waktu kita telah selesai, kita akhiri. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh kita ucapkan